Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, pertama-tama marilah kita sama-sama ucapkan rasa syukur kita karena alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, salah satunya nikmat yang sangat luar biasa untuk kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita ba'da maghrib, yaitu kultum atau dakwah ya. Yuk, selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga umatnya hingga akhir zaman. Oke, untuk malam ini Nadia akan sharing sedikit mungkin tentang doa ya, tentang doa judulnya. Jadi doa itu yang kita tahu adalah senjata kita sebagai umat mukmin. Intinya adalah doa itu sesuatu yang sangat dahsyat banget gitu ya, sangat dahsyat banget. Dalam hadis disebutkan bahwasanya janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Gitu. Artinya ketika kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah, kita mohon sama Allah, jangan kita merasa putus asa. Jangan kita merasa rugi karena meluangkan waktu untuk berdoa sama Allah. Jangan pula kita berburuk sangka sama Allah ketika Allah menunda untuk mengabulkan apa yang kita minta gitu. Jadi intinya adalah yang pertama kita harus yakin dulu sama Allah gitu. Karena di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186, Allah udah berjanji bahwasanya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku ya. Uji da'wata da'i idza da'an. Itu penggalan ayat 186. Jadi Allah udah berjanji bahwasanya Allah akan mengabulkan untuk hambanya yang meminta kepada Allah gitu. Jadi yakin aja, itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi kadang kita berpikir yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik juga menurut Allah gitu ya. Dan di penggalan ayat itu juga Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu dekat gitu kan. Allah menyebutkan Allah itu dekat gitu. Jadi Allah itu tahu, Allah itu dengar apa yang kita minta, apa yang kita mohon. Setiap apa yang kita panjatkan habis sholat ataupun misalnya dalam keadaan diam pun kita sambil berdoa, maksudnya dalam keadaan yang tidak lagi habis sholat kita pun berdoa, tiap detiknya kita berdoa, mungkin tiap harinya kita berdoa, Allah tahu. Bahkan nggak cuma yang kita ucapkan, tapi yang ada dalam hati kita pun Allah tahu, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita gitu kan. Kayak contohnya misalnya kita berdoa, kita ingin banget bisa menjadi tamu Allah untuk berhaji ataupun umroh kelak gitu kan. Kita doa terus kita minta, ya Allah berikan kita kesempatan untuk kita bisa menjadi tamumu untuk berhaji ataupun umroh gitu kan. Kita doa terus, kita minta sama Allah. Tapi ada sedikit pikiran mungkin berpikir kayaknya nggak bisa deh kalau kita berhaji bermodalkan dengan modal kita sendiri, uang kita sendiri. Kadang berpikirnya nggak mungkin bisa gitu. Tapi kita tepis itu semua, kita yakin, habis itu kita yakin, habis itu kita minta terus sama Allah, kita yakin, kita minta, ditambah juga dengan benar-benar tulus kita ingin pergi ke sana, ingin menjadi tamu Allah, insya Allah akan kasih jalan yang lain. Mungkin memang nggak dari modal kita, bukan dari hasil uang kita sendiri. Mungkin nanti akan Allah kasih jalan dari orang lain. Mungkin nanti ada yang bayarin kita, insya Allah gitu kan jalannya. Atau mungkin ada kita dapat hadiah, kan kita dapat
hadiah gitu kan, ada kan biasanya gitu. Karena pernah kalau kita dengar cerita orang yang haji sama umroh ataupun umroh gitu, ada yang bercerita bahwasanya ya ini tuh keajaiban dari Allah gitu. Nggak nyangka bisa berhaji karena dalam finansial memang nggak mencukupi untuk kita emang bisa berangkat ke sana gitu. Tapi itu tadi Allah sediakan jalan yang lain untuk kita bisa menjadi tamu Allah untuk berangkat haji ataupun umroh tadi. Habis itu yang Nadia tahu, Nadia pernah dengar bahwasanya Allah itu memampukan orang yang diundang, bukan mengundang orang yang mampu, gitu ya. Jadi Allah memampukan orang yang diundang, bukan mengundang orang yang mampu, gitu. Jadi kalau misalnya udah Allah undang, berarti orang itu mampu, gitu. Tapi kalau belum Allah undang, walaupun memang dia punya harta yang banyak banget, tapi kalau nggak Allah undang, berarti orang itu nggak mampu, kan banyak ya. Orang yang punya harta banyak, tapi nggak berangkat, nggak dipakai harta itu untuk bisa pergi untuk umroh ataupun haji. Jadi orang itu kategori yang nggak Allah mampukan, gitu ya. Gitu. Habis itu intinya adalah Allah itu pasti mengijabah doa-doa kita, gitu kan? Allah pasti mengijabah doa-doa kita. Habis itu mungkin kita berpikir, kok kayaknya nggak ada tuh Allah ngabulin doa kita, kok kayaknya belum tuh Allah menjawab doa-doa kita. Nah, mungkin dari situ kita perlu belajar, kita perlu mengetahui makna dari ijabah itu sendiri. Mungkin jangan-jangan Allah udah ijabah doa kita, cuman kitanya aja yang nggak peka, mungkin kitanya aja yang nggak tahu, mungkin kitanya aja yang nggak paham bagaimana cara Allah mengijabah doa-doa kita. Karena Allah punya banyak cara untuk mengijabah doa-doa kita, gitu kan? Di sini disebutkan ada 5 poin bagaimana cara Allah untuk mengijabah doa-doa kita, gitu. Yang pertama, bisa jadi Allah mengijabah doa kita tuh langsung. Mungkin bukan langsung, tapi jarak antara kita meminta sama Allah sama dikabulkannya tuh dekat, gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah mengabulkan doa kita pada saat yang tepat menurut Allah ya, bukan tepat menurut kita gitu. Jadi Allah tuh tahu dalam kondisi seperti apa, dalam waktu apa Allah akan menjawab doa-doa kita gitu. Allah yang tahu itu semua. Tentulah yang Allah kasih itu adalah yang terbaik dalam kondisi kita yang juga siap, yang benar-benar udah siap. Di sini maksudnya kita benar-benar siap untuk menerima, maksudnya Allah jawab doa kita tuh dalam kondisi yang kita benar-benar siap gitu ya. Dalam kondisi yang ketika Allah jawab doa kita, di situ pula akan bertambah keimanan kita, di situ pula akan bertambah rasa cinta kita sama Allah. Begitu pula contohnya misalnya kita berdoa kita berdoa misalnya minta dilancarkan untuk menghafal Al-Quran misalnya gitu. Kita minta dilancarkan dalam murajaah gitu. Mungkin ini masuk dalam dalam contoh yang ketiga. Allah akan ngabulin mungkin dalam bentuk yang lain. Jadi nggak sesuai sama yang kita minta, tapi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Contohnya tadi, contohnya kita misalnya minta, ya Allah, permudahkanlah kita dalam menghafal ataupun dalam memurojaah. Tapi mungkin Allah jawabnya dalam bentuk yang lain, yaitu Allah tumbuhkan rasa cinta kita dulu dalam hati kita ya. Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran dulu dalam hati kita, baru dengan jalan itu mungkin kita bisa nanti akhirnya mudah untuk menghafal, kita bisa mudah untuk memurojaah gitu ya. Ataupun misalnya dulu ketika kecil mungkin kita pernah, kalau Nadia pernah dulu ya, ketika kecil Nadia berdoa pingin banget punya uang yang banyak gitu, pengen punya harta yang banyak, pengen pokoknya kaya gitu. Karena dulu pikirannya pengen banget beli kayak toko es krim tuh, pengen semuanya dibeli gitu, pengen banget beli semua mukena. Dulu Nadia setiap sebelum tidur kebayang Nadia punya banyak model mukena, itu Nadia selalu doa, kalau pengen duit yang banyak biar bisa beli mukena yang bagus-bagus gitu. Itu doa Nadia dulu ketika kecil. Tapi mungkin Allah jawabnya ketika kita minta harta yang berlebih, mungkin Allah jawabnya dengan yang lain. Dengan jawabnya misalnya
dengan diberikannya kondisi keluarga kita yang alhamdulillah selalu sehat, misalnya kayak gitu. Itu contoh poin yang Allah mengabulkan mungkin dalam bentuk yang lain, bukan yang sesuai dengan yang kita minta persis gitu ya. Selanjutnya poin keempat adalah doa itu menjadi pahala, menjadi saldo pahala untuk kita, gitu kan. Doa itu investasi kita. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kita minta sama Allah, bukan hanya sekedar kita mohon sama Allah, tapi doa itu adalah ibadah kita sama Allah gitu. Jadi ini yang bisa menentramkan kita sebagai seorang muslim ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya sia-sia ketika kita banyak-banyak doa sama Allah, karena akan apa namanya, salah satu cara tadi mengijabahnya mungkin itu akan jadi pahala untuk kita karena kita mendoakan diri kita sendiri, habis itu kita mendoakan orang lain, dan itu akan menjadi saldo pahala untuk diri kita sendiri gitu. Yang terakhir ada poin kelima adalah menjadi penghapus dosa. Jadi kalau kita doakan, sebelum doakan nggak langsung minta gitu kan, ya Allah pengen ini, tapi yang pertama kan kita nyebutin dulu nama-namanya, kita puji dulu dengan nama-nama Allah gitu kan. Habis itu kita beristighfar dulu. Nah dari situ mungkin cara Allah yaitu tadi dengan menghapuskan menghapuskan dosa-dosa kita, karena tadi dalam doa kita tadi beristighfar gitu kan. Gitu. Jadi begitulah cara kita berhusnuzan sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Jadi sehingga kita nggak ada lagi namanya males-males untuk berdoa. Habis itu kita juga jangan khawatir tentang doa kita dikabulkan atau enggak, karena Allah udah janji tadi. Allah akan mengabulkan doa apa yang kita minta sama Allah gitu. Ada kalimat yang dia baca dari Umar bin Khattab ya, kalau nggak salah. Jadi beliau mengatakan, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Gitu ya. Jadi utamakanlah berdoa untuk memohon di akhirat ya, seperti berdoa ingin diampuni semua dosa, ingin mendapat ridhonya, baru kemudian kita bisa meminta urusan dunia yang bisa menopang bekal ibadah kita di dunia untuk bekal di akhirat gitu. Ya, mungkin itu aja tadi, ada 5 poin yang bisa Nadia sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita bersama. Untuk yang lain mungkin kalau ada kurangnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.